Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan adalah dua hal yang seringkali berkaitan. Korupsi mengacu pada tindakan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Seringkali melibatkan penyuapan, pemerasan, atau penggelapan dana publik. Penyalahgunaan kekuasaan, di sisi lain, adalah tindakan pejabat atau pihak berwenang yang menggunakan wewenang mereka di luar batas yang seharusnya, baik untuk keuntungan pribadi atau untuk tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang melibatkan penyelewengan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Beberapa bentuk korupsi meliputi penyuapan, memberi atau menerima uang, atau hadiah untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat. Pemerasan, meminta atau menerima uang atau barang dengan paksaan atau ancaman. Penggelapan, mengambil uang atau aset negara untuk kepentingan pribadi. Nepotisme, memberikan jabatan atau keuntungan kepada kerabat atau teman. Kolusi, kerjasama rahasia antara pejabat dan pihak lain untuk melakukan tindakan korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan adalah tindakan pejabat atau pihak berwenang yang menggunakan wewenang mereka di luar batas yang seharusnya. Beberapa contoh penyalahgunaan kekuasaan: melampaui wewenang, melakukan tindakan yang sebenarnya bukan wewenang mereka, mencampuradukan wewenang, mencampurkan urusan pribadi dengan urusan jabatan, bertindak sewenang-wenang, membuat keputusan atau tindakan tanpa dasar hukum yang jelas, membatasi hak-hak masyarakat, menghalangi masyarakat untuk mendapatkan hak-hak mereka. Hubungan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi seringkali merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Ketika seorang pejabat menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, ia telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang juga merupakan tindakan korupsi. Dampak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dampak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sangat luas dan merugikan, antara lain, kerugian keuangan negara. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat malah dikorupsi. Berkurangnya kepercayaan publik. Masyarakat menjadi tidak percaya pada pemerintah dan lembaga publik. Ketidakadilan. Keputusan dan tindakan pemerintah menjadi tidak adil dan merugikan sebagian masyarakat. Terhambatnya pembangunan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Kerusakan lingkungan. Penyalahgunaan izin dan kewenangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Pencegahan dan pemberantasan. Pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, membuat kebijakan yang jelas dan tegas, serta menegakkan hukum secara adil. Lembaga penegak hukum melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat turut serta dalam pengawasan dan pelaporan tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pendidikan anti korupsi.